Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi di sini, wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi desain tata letak sirkuit terpadu yang beranggotakan Erlinda Ratnasari, ada Meta Sofia, M. Dimas Putra Perdana, dan Sefyudika Muhammad. Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Lanjut, untuk lingkup desain tata letak sirkuit yang mendapatkan perlindungan adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Lanjut, untuk dasar hukum desain tata letak sirkuit terpadu itu terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Putra Perdana. Subjek desain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau penerima hak dari pendesain. Yang kedua, dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersamaan, hak desain tata letak diberikan kepada mereka secara bersamaan, kecuali bila ada perjanjian lain. Lalu selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu yang dapat didaftarkan. Desain tata letak dapat didaftarkan jika desain tersebut orisinal. Desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Desain tata letak tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Untuk jangka waktu perlindungan hukumnya diberikan waktu 10 tahun sejak pertama kali desain tata letak sirkuit terpadu dieksploitasi secara komersil ataupun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Untuk desain tata letak yang tidak mendapat perlindungan apabila desain tata letak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Erlinda. Untuk selanjutnya, cara peralihan desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan yang pertama ada pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga ada wasiat, keempat perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang. Selanjutnya, lisensi hak. Yang pertama, pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak berdasarkan perjanjian lisensi. Yang kedua, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain. Yang terakhir, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yang selanjutnya yaitu syarat dokumen pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, salinan gambar atau foto serta uraian DTLST yang dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua, surat kuasa khusus bila permohonan dikuasakan. Yang selanjutnya, surat pernyataan bahwa DTLST yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. Selanjutnya, prosedur pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Dirjen yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang kedua, permohonan berisi tentang tanggal surat permohonan, salinan foto atau gambar desain, nama, alamat, dan kewarganegaraan pendesain, pemohon atau kuasa jika dikuasakan. Selanjutnya, yang ketiga, jika permohonan
permohonan diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon, maka permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon. Yang keempat, jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan lengkap dengan bukti cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan. Selanjutnya, pemohon atau melalui kuasanya menyerahkan syarat dokumen kepada Dirjen Kekayaan Intelektual untuk verifikasi administrasi. Ketujuh, semua syarat dokumen diserahkan ke loket pendaftaran, kemudian pemohon menunggu hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.